Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyilakan kepada saya pada setiap malam Kamis kedua per 2 bulan. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian dan tadarus tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi Al-Quran dan As-Sunnah yang dimaksud pada setiap materi kita adalah yang sudah dikumpulkan oleh Allahu Yarham guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria dalam buku Al-Hidayah fi Masaila Fikhiyatin Muta'aridatin, tentang masalah-masalah fikih, bukan akidah, bukan muamalah, tapi masalah fikih yang muta'aridah, ada khilafiyah di dalamnya, dan mana yang punya hujah paling kuat yang bisa kita pegang. Materi kita kalau tidak salah masih tentang at-tahdiru minal bidai, hati-hati, waspada terhadap bid'ah. Kalau tidak salah hadis yang sudah kita bahas adalah hadis sampai kelima kalau tidak salah. 1, 2, 3 sudah, 4 sudah, 4 Bu. Nomor 4 sudah belum? Sampai 3 ya. Kalau tidak salah sampai 3. Tapi 4 sudah, 5 sudah, 6 yang belum. Tapi 7 sudah ya. Ada yang ingat materinya? Atau berjamaah lupa? Atau lupa berjamaah? Lupa berjamaah. Halaman Benten nomor 8 berarti ya. Itu sepakat belum nomor 8. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, doa kita bagi para sahabat radhiyallahu anhu, kalau laki-laki, kalau perempuan sahabiyah radhiyallahu anha, kalau untuk berdua putra dan ayahnya radhiyallahu anhuma, kalau untuk putra kemudian cucu, jadi bertiga dengan sahabi tersebut radhiyallahu anhum, anhu, anha, anhuma, anhum, tergantung berapa orang yang menjadi objek yang didoakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man barang siapa, isim syarat dan berlaku umum. Secara ilmu nahwu disebut isim syarat, secara ilmu sufiki termasuk lafaz umum. Barang siapa, siapa saja. Da'a yang mengajak, menyeru, mendorong, mengajaknya tidak kemana-mana, ila hudan, kepada petunjuk. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu, maka baginya, bagi yang mengajak tersebut, minal ajri, pahala. Bagi yang mengajak dapat pahala kalau mengajaknya ila hudan, kepada petunjuk, katakanlah kepada Quran, kepada sunnah. Yuk kita kepada Quran, ayo kita kepada sunnah. Bila mengajaknya kepada hal tersebut, Rasulullah SAW menjanjikan kana lahu minal ajri, maka baginya pahala. Inilah salah satu hadis yang membuat, yang mendorong para dai melakukan dakwah. Kenapa mengajak? Karena tergiur dengan pahalanya, ingin dapat tambahan pahala selain dari ibadah yang lain, selain dari sholat kita, selain dari saum kita, selain dari sedekah kita. Ada lagi peluang untuk menambah pahala dengan apa? Da'a, mengajak, tetapi jangan salah, mengajaknya adalah ila hudan, kepada petunjuk. Para Rasul Allah, sejak Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengamalkan petunjuk sendiri atau dengan keluarga, tapi da'a, ayo mengajak. Mula-mula Rasul mengajak siapa? Yang terdekat dengan beliau, dan itu pun secara sirriyah, secara rahasia selama kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun jahar, dakwah terang-terangan. Setelah beberapa tahun dakwah dengan ucapan, dengan kata-kata, lalu dakwah dengan kitabah, tulisan, menulis surat dikirim ke penguasa-penguasa, raja-raja yang masih kafir. Mendekati akhir hayat beliau, dakwah dengan al-bu'us wal wufud, mengutus delegasi. Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Yaman untuk apa? Dakwah. Apa dorongannya melakukan itu? Ini kana lahu minal ajri, tergiur dengan janji dapat pahala. Ibadah dakwah teh mislu ujuri, seperti pahala-pahala man tabi'ahu. Man tabi'ahu sama dengan awal hadis, man da'a, ini pun man tabi'ahu, tetapi berbeda statusnya. Man tabi'ahu, mannya isim mausul, gitu ya. Belajar adik-adik nahwu ya, belajar isim mausul, man yang kedua. Kalau tadi man pertama isim syarat ya, kalau ini yang kedua isim mausul gitu.
Mislu ujuri, seperti pahala-pahala man orang tabi'ahu, yang mengikutinya. Ternyata setelah mengajak ada yang mengikuti. Yang mengajak dapat pahala, yang mengikuti ujur sama, dapat pahala, sebab yang diikutinya hudan, petunjuk. Apakah pahala yang mengajak dengan pahala yang mengikuti itu karena mengurangi pahala yang mengajak? Tidak, kata Rasul. La yankusu dzalika, tidak mengurangi hal itu, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka, syai'an, sedikit pun. Pahala yang mengajak utuh, pahala yang mengikuti pun utuh, masing-masing dapat pahala dari amal masing-masing. Yang pertama dapat pahala dari da'a, mengajak. Yang kedua dapat pahala dari tabi'a, mengamalkan, karena mengikuti ajakan kepada petunjuk tadi. Itu kalau mengajaknya kepada petunjuk. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, waman, dan barang siapa da'a, yang mengajak, tetapi berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama mengajaknya ila hudan, kepada Quran, kepada sunnah, kepada petunjuk, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada taat, kepada ilmu. Justru yang kedua mengajak ila dolalatin, kepada kesesatan. Salah satu varian dari kesesatan adalah bid'ah itu. Bukan hanya dia yang melakukan, tapi mengajak orang lain. Yuk kita melakukan bid'ah. Ayo kita bid'ah berjamaah. Kecamatan berbid'ah, kabupaten berbid'ah, provinsi berbid'ah, negara berbid'ah, bisa jadi dunia berbid'ah, mengadakan event seperti itu. Bagaimana akibatnya? Kata Rasulullah SAW, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa. Baginya dosa, bukan ajri, bukan pahala. Kalau mengajak kepada kesesatan, diantaranya yang termasuk kepada kesesatan itu selain kesyirikan, maka bid'ah. Mislu asami, seperti dosa-dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. Apakah kesesatan ada pengikut? Seperti hanya petunjuk ada pengikutnya, kesesatan pun ada pengikutnya. Biasanya lebih banyak mana pengikut petunjuk dengan pengikut kesesatan? Secara realitas, yang terajak oleh pengajak petunjuk atau pengajak kesesatan yang lebih banyak? Masing-masing ada konsekuensi yang berbeda, kata Rasul. Dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya. Yang mengikuti dengan mengamalkan kesesatan itu dapat dosa, yang mengajak pun dapat dosa. Gembira tidak kalau kita dapat dosa? Patut membanggakan diri tidak kalau kita dapat dosa? Saya alhamdulillah tambah dosa karena mengajak orang kepada kesesatan. Masa alhamdulillah? Tambah dosa beraku alhamdulillah. Kalau dapat pahala baru
layak, senang, bahagia, diberitahu keluarga, beritahu teman, beritahu tetangga. Insya Allah saya dapat pahala karena sudah mengajak pada petunjuk. Kita sering terbalik gitu, yang mengajak kepada kesesatan justru yang seperti itu, merasa senang, merasa bahagia, sudah menyesatkan orang lain dengan da'a ila dolalatin, mengajak pada kesesatan. La yanqusu dalika, tidak mengurangi hal itu, min asamihim, dari dosa-dosa mereka. Dosa yang mengikuti bukan berarti mengurangi dosa yang mengajak. Masing-masing punya dosa, syai'an, sedikit pun. Kira-kira hadis ini janji baik atau ancaman? Hadis barusan isinya janji baik atau ancaman? Dua-duanya. Potongan hadis yang pertama janji baik bagi siapapun yang mengajak orang kepada petunjuk, pahala. Tapi penggalan akhir dari hadis ini ancaman, siapapun yang mengajak kepada kesesatan, dosa. Kan seperti itu kita juga, baik ahli petunjuk maupun ahli kesesatan, tidak puas kalau melakukannya sendirian, itu tidak. Hoyong aya rencang, komo seueur. Makanya apa yang dilakukan? Da'a, mengajak. Banyak yang diajak. Bagi yang mengajak kepada hudan, layak, senang, bahagia, tambah pahala. Tapi yang mengajak pada kesesatan, mestinya segera bertaubat, segera beristighfar. Sayang, dosa bertambah. Hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya, dalam Kitabul Ilmi, Imam Muslim mencantumkan hadis ini, nomor 2674, 2674. At-tasi'u yang ke-9, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Kalau dalam riwayat lain yang lebih lengkap, Ibnu Abbas berkata itu ditujukan kepada Utsman bin Hadir. Sebelumnya Utsman bin Hadir memohon kepada Ibnu Abbas untuk diberi nasihat. Ausini, nasihatilah saya. Ada tipe orang yang selalu haus nasihat, ingin dinasihati, bahkan bisa jadi dicari walaupun jarak, tidak dekat, didatangi. Untuk apa? Ingin mendapat nasihat. Di sisi lain ada orang yang dinasihati sudah beberapa kali tapi tidak ada perubahan. Tapi ada orang yang haus nasihat itu. Salah satunya Utsman bin Hadir. Beliau memohon kepada sahabat Ibnu Abbas, ausini, nasihati saya. Bagaimana kata Ibnu Abbas? Alaika bitaqwallahi, 1, wal istiqomati, 2, ittabi, 3, wala tabtadi, 4 nasihat. Panjang pendek nasihat dari Ibnu Abbas, sampai 4 nasihatnya.
Panjang pendek? Pendek, tapi banyak. Ya. Panjang pendek, kalau pendek tapi banyak. Pendek, tapi 4. Yang pertama kata Ibnu Abbas kepada Utsman bin Hadir, nasihat dari beliau adalah alaika bitaqwallahi, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Nasihat pertama, Ibnu Abbas mengingatkan Utsman bin Hadir untuk bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa definisi takwa itu? Banyak sekali. Redaksinya macam-macam. Cobi salah sawiosna naon takwa ka Allah teh. Definisinya, Bu? Yang paling pendek, Bu, apa definisi takwa? Kalau tidak hafal paling pendek, paling panjang. Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan takwa itu hifzun nafsi amma yuksimu. Mungkin terpendek ini. Suduru, husulu, wujudu, banyak redaksi takwa itu. Ya weh heula nu pondoknya. Hifzu nafsi, hifzu menjaga, nafsi jiwa. Yang dijaga bukan mata, tangan, kaki, lidah, tapi jiwa. Mana jiwa itu? Menjaga jiwa, yang mana jiwa? Mana jiwa? Ada? Menjaga jiwa atau menjaga diri amma yuksimu, dari apa-apa yang berakibat dosa. Apa yang menyebabkan dosa, maka kita menjaga diri darinya. Itulah takwa versi Ar-Raghib Al-Asfahani. Menjaga diri dari apa yang menjadikan dosa. Kalau perintah Allah selayaknya dilaksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan, dosa. Itulah yang dilakukan iblis. Diperintah sujud kepada Nabi Adam. Perintah dari Allah, kalau tidak dilaksanakan, dosa. Larangan dari Allah, bila tidak ditinggalkan, bila tidak dijauhi, dosa. Seperti halnya Nabi Adam ketika dilarang wala taqroba hadhihi syajarota, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Dilarang. Didekati tidak, buahnya dimakan. Berarti didekati tidak, lebih dari didekati. Ada dosa karena perintah Allah tidak dilaksanakan padahal mampu. Ada dosa karena larangan Allah tidak dijauhi, malah dilakukan. Menjaga diri dari hal-hal seperti itulah takwa. Yang kedua, kata Ibnu Abbas kepada Utsman bin Hadir, wal istiqomati, dan hendaklah engkau istiqomah. Al-istimroru fi jihatin wahidah, itulah istiqomah menurut Imam Al-Qurtubi. Al-istimroru fi jihatin wahidatin min ghairi akhdin fi jihatil yamin awis shimal, terus menerus pada satu arah. Ketika ada pada satu arah, terus menerus ada di arah itu, tidak lebih condong berat ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Itulah istiqomah. Bahasa Gading Tutuka apa? Istiqomah. Komitmen konsisten.
yang mendekati konsisten, tidak terombang-ambing, tidak mudah terbawa-bawa oleh arus yang tidak jelas. Istiqomah. Allah menyuruh Rasul, "Fastaqim kama umirta" pada surat Hud. Engkau Muhammad istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Allah menyuruh Nabi SAW istiqomah. Dalam hadis riwayat Muslim, Sufyan bin Abdillah As-Saqafi berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Terangkan kepadaku tentang Islam dengan jawaban yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Qul amantu billah. Kalau lafaz Imam Muslim fastaqim. Kalau lafaz yang lain summastaqim. Hanya ada perbedaan pada fa dan summa. Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah. Fastaqim, lalu engkau istiqomah padanya. Kalau tadi Allah memerintah Rasul SAW untuk istiqomah, kalau hadis riwayat Muslim dan yang lain ini Rasul menyuruh para sahabat istiqomah. Pada asar ini sahabat menyuruh tabi'in istiqomah. Dari Allah kepada Nabi SAW, dari Nabi kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in. Sama, memerintah untuk istiqomah. Ittabi, ittibaklah, ikuti. Wala tabtadi, dan jangan berbuat bid'ah. Ikuti yang ada, ikuti asar-asar dari Rasul SAW. Tidak perlu membuat yang baru. Tidak disebutkan di sini riwayat siapa, tapi sudah masyhur. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi. Hadis nomor 137. 4. Nasihat Ibnu Abbas kepada Utsman bin Hadir selain takwa kepada Allah, istiqomah, ittiba, yang terakhir adalah wala tabtadi. Jangan sekali-kali berbuat bid'ah. Jangan. Makanya dalam judul disebutnya at-tahzir minal bid'ah. Harus hati-hati, harus waspada dari bid'ah-bid'ah itu. Al-Ashir 10. Qala Hudzaifah, berkata sahabat Hudzaifah, Hudzaifah bin Al-Yaman, salah seorang sahabat yang dititipkan kepadanya rahasia tentang orang-orang munafik. Kalau umat Rasul yang lain hanya diberitahu ciri-cirinya. Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khona. Kita hanya dapat bocoran tentang orang munafik itu ciri-cirinya. Bila bicara berdusta, bila berjanji tidak menepati, bila diamanahi khianat. Berapa kalau dihitung? 3. Banyak sedikit? 3.
3 banyak sedikit? Sedikit. Bisa dihitung dengan jari. Tetapi dengan 3 kerusakan ini sama dengan satu bangunan yang punya 3 tiang dan ketiga tiangnya roboh. Kita membuat bangunan, tiangnya 3, tiga-tiganya roboh, apa yang terjadi? Bangunan tersebut bagaimana? Ya ambruk. Pertama, bila bicara berdusta, apa yang rusak? Kalau kita berdusta, apa yang kacau? Apa yang rusak? Qaul, ucapan. Ucapan kacau, rusak. Kenapa? Karena berdusta. Bila berjanji tidak menepati, berarti yang kacau apa? Yang rusak apa? Kalau tidak menepati janji, ada kerusakan tidak, ada kekacauan tidak pada diri orang ini? Ada. Apanya yang rusak? Niat. Tidak menepati janji itu menunjukkan fasadin niat, rusak, kacau niatnya. Ucapan kacau dengan berdusta, niat kacau dengan tidak menepati janji. Bila diamanahi, khianat. Kalau khianat menunjukkan rusak apa? Kacau apa? Kalau khianat, amal menunjukkan fasadil amal, rusak amal, rusak perbuatannya. Ucapannya rusak, niatnya rusak, perbuatannya rusak. Coba apa yang tersisa? Yang masih mulus, yang tidak rusak, yang masih beres apanya? Ucapan sudah rusak, niat sudah rusak, perbuatan sudah rusak. Kantun naon nu teu can reksak. Habis. Yang membedakan orang memegang teguh agama itu nampak dalam 3 hal: dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam niat. Sementara orang munafik ketiganya rusak. Kata orang Sunda, teu aya pulunganeun deui yang munafik, geus teu. Teu aya pulunganeun. Kata-katanya rusak, perbuatannya rusak, pendorong untuk melakukan sesuatu niat itu rusak, rusak 3-tiganya. Sementara 3-tiganya termasuk usulud diyana, pokok dalam agama. Jadi mending munafik, mending kafir. Sok pilih. Nyaman disebat munafik, nyaman disebat kafir. Teu nyaman duana nage. Mending naon? Kenapa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik lebih jelek daripada kepada orang kafir? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu akan menempati darkil asfal, tingkat terbawah dari neraka, keraknya. Lebih jelek munafik itu dibandingkan dengan kafir. Jantan mending mana? Anger tak ya mending. Bahaya keberadaan orang munafik itu. Umat Rasul diberi bocoran ciri-cirinya. Tapi Hudzaifah bin Al-Yaman, setahu kita satu-satunya sahabat beliau yang diberi bocoran bukan hanya ciri-cirinya, tapi dengan sosok-sosoknya. Siapa bin siapa, Anu bin Anu, Pulan bin Pulan, Anu bin Anu, Pulan bin Pulan, diberitahu oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim nanti kita menemukan fi ummati isna asyara munafiqan.
Di umatku ada 12 orang munafik. La yadkhuluna jannata, tidak akan masuk surga mereka. Hatta yalijal jamal pisamil hiyat, kecuali ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Unta bisa masuk ke lubang jarum. Lubang jarum yang besar, unta yang kecil. Unta bisa masuk ke lubang jarum, berarti lubang jarum yang besar, untanya yang kecil. Tidak mungkin. Rasul menyampaikan mustahil, tidak mungkin masuk surga. Seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Ada 12 orang katanya waktu Rasul hidup. Sepertinya Hudzaifah bin Al-Yaman tahu persis siapa-siapanya. Oleh karena itu, ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an diamanahi sebagai khalifah, maka peranan Hudzaifah dimaksimalkan oleh beliau. Umar pernah bertanya pertama, hal taro fiyya syai'an min asarin nifaq, apakah anda Hudzaifah melihat pada diri saya tanda-tanda kemunafikan? Seorang khalifah, Pak, Bu, seorang sahabat Rasul terhormat, tapi sempat bertanya demikian kepada Hudzaifah. Ari di diri simkuring ayat ciri munafik itu tingkat Umar yang kita kenal tegas. Tapi di sisi lain, apakah engkau melihat pada diri saya tanda kemunafikan? Bagaimana jawaban Hudzaifah? Melihat tidak? Tidak. Kira-kira kalau kita yang bertanya pertanyaan sama, jawabannya Hudzaifah bagaimana? Kalau kita yang bertanya sama dengan jawaban kepada Umar. Yang kedua, Umar pernah bertanya juga, apakah pada pejabatku ada orang munafik? Pada kaki tanganku, kan beliau khalifah, tentu punya bawahan, kaki tangan. Ada tidak? Kata Hudzaifah, tidak, kecuali yang pegang bidang ini. Oh, berarti ada. Lalu di follow up oleh Umar. Tidak dilama-lama, orang ini di cancel. Bahaya. Yang ketiga, kalau ada seorang tokoh meninggal, tokoh, Umar tidak langsung menyolatkannya, tapi bertanya dulu kepada orang-orang, apakah kalian melihat Hudzaifah menyolatkan? Iya, baru beliau pun menyolatkannya. Kalau jawabannya tidak, beliau pun tidak. Oh, berarti munafik, begitu. Seperti itulah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang memfungsikan Hudzaifah bin Al-Yaman. Oleh karena itu aman di zaman Umar. Fitnah tidak bebas masuk, keluar, masuk saja susah. Baru setelah Umar tidak ada, apalagi setelah terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an tahun 35 Hijriah, bebas. Fitnah mulai muncul di kalangan umat. Itu sekelumit tentang sosok Hudzaifah. Kira-kira zaman sekarang dibutuhkan tidak, Bu, kehadiran Hudzaifah seperti itu? Diperlukan tidak? Ada yang siap jadi Hudzaifah? Tekenging comel Hudzaifah sanggup menjaga rahasia sampai wafat. Kita pun sanggup 2 menit, 2 jam, setelah itu bocor. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, kullu ibadatin, setiap
setiap ibadah, sahabat Hudzaifah menggunakan lafaz kullu, setiap. Dalam bahasa Arab disebutnya al-ihatah wasyumun, tidak ada yang dikecualikan. Setiap ibadah disebut ibadah itu pengakuannya, klaimnya. Setiap ibadah lam taf'alhas sahabatu, yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat, pada tat'aluha, janganlah kalian mengerjakannya. Kalau tidak dilakukan oleh para sahabat, jangan dilakukan oleh kalian. Ariku para sahabat tadi pidamel maku aranjeun oge teu kenging. Wa qala fi riwayatin ukhra, dan beliau berkata pada riwayat yang lain, kullu ibadatin, setiap ibadah, la yata'abbaduha, yang tidak dilakukannya, yang tidak dikerjakannya ashabu Rasulillahi, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tata'abbaduha, maka janganlah kalian mengerjakannya. Ini indikasi bahwa hal tersebut adalah bid'ah, makanya jangan dikerjakan. 10 keterangan ini diberi judul oleh Al-Ustaz Kiai Haji Acing Zakaria, perwakilan dari sekian dalil-dalil dan nasihat para ulama, para sahabat, para tabi'in dan lain-lain, bahwa bid'ah itu sesuatu yang harus ditahdir oleh kita, bukan digandrungi, bukan dilestarikan, tapi tahdir, dijauhi, diwaspadai. Kita dan umat harus hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru selesai sampai nomor 10. Ada satu nomor lagi. Satu, banyak sedikit satu. Sedikit tapi panjang. Banyak sedikit. Satu tapi panjang. Sedikit tapi panjang. Mungkin tidak cukup waktu kalau dibahas sekarang. Atau mau sekarang dibahasnya. Panjang teuingnya. Hadis ini yang sering dijadikan dalih dan alasan sebagian saudara kita, ada yang disebut bid'ah hasanah. Ini dalilnya panjang, dalilnya betul, tapi ngalarap kena laras henteu. Insyaallah kita bahas, cukup lama Pak menunggunya Pak, tahun depan 2026. Biasanya kita menunggu 2 bulan, sekarang 1 tahun, setahun deh. Kemudian malam ini saya pun harus ada di PD pukul 20.00. Ada waktu 35 menit untuk perjalanan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kealfaan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan
kajian rutin Kitab Al-Hidayah pada malam ini dengan begitu jelas dan begitu rinci mengenai peringatan keras dari perbuatan bid'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, mumpung Al Ustadz masih ada di sini. Silakan. Kayaknya mah tidak ada. Saya langsung tutup saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.